Halo para kudanil yang kusayangi, balik lagi sama gua Tono di channel kali ini. Tono mau ngebahas alur cerita anime yang berjudul Session Cerberus. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita gas ke alur ceritanya. Scene ini diawali oleh seorang wanita yang diikat di tiang. Ia dijadikan ritual untuk pemanggilan iblis. Lalu tiba-tiba iblis yang menyerupai naga itu muncul. Iblis itu bernama Daganzot. Lalu wanita itu langsung melepaskan diri dari tiang yang mengikatnya dan balik mengikat iblis itu. Ternyata wanita itu hanya memancing iblis Daganzot untuk keluar dari persembunyiannya. Lalu para penyihir di sana keluar, yang mana para penyihir itu ingin menyegel iblis Daganzot. Daganzot ini adalah naga iblis terkuat yang tidak bisa dibunuh, sehingga para penyihir itu memilih menyegelnya. Mereka melakukan penyegelan yang dibantu oleh ribuan para penyihir. Setelah itu, kita diperkenalkan oleh seorang wanita yang bernama Kishimete, dan juga suaminya yang bernama Bairo, dan juga anaknya yang bernama Hiro. Hiro ini adalah seorang anak laki-laki yang akan menjadi MC di anime ini. Lalu, terlihat mereka bertiga menggunakan harta penyegelan pedang dewa dan cermin suci untuk menyegel iblis Daganzot. Saat itu, ritual sudah siap dilakukan, tetapi saat di pertengahan ritual, Bairo terkena busur panah dari Daganzot yang tepat mengenai bahu kanannya, sehingga menyebabkan ritual itu menjadi gagal. Setelah itu, Daganzot yang sudah terbebas tampak ingin menyerang Hiro. Tetapi Bairo yang melihat anaknya akan diserang sontak melakukan sihir perlindungan kepada anaknya. Tetapi Hiro malah terlihat menjalani kontrak dengan iblis Daganzot. Lalu si Daganzot mengamuk seperti kudanil yang sedang berak. Setelah itu, cerita berlalu ke 10 tahun kemudian. Lalu kita diperlihatkan oleh seorang yang ingin memasuki kerajaan atau kota. Kota itu bernama Linsekais, yang ternyata orang itu adalah Hiro yang sudah beranjak remaja. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pedagang yang disambut meriah oleh penduduk Linsekais. Pria ini bernama Nambuko. Nambuko adalah seorang pedagang senjata yang kaya dan terkenal. Lalu cerita berpindah ke pedagang kecil yang sedang mempromosikan dagangannya. Tetapi saat ia sedang bicara tentang produknya, seorang bocah malah mencuri produk yang sedang ia bicarakan. Lalu tiba-tiba pengawal penjual itu menangkap bocah yang mencuri produk bosnya. Tetapi tiba-tiba Hiro datang menyelamatkan bocah itu. Setelah diselamatkan, bocah kudanil ini gak tahu diri. Ia malah mencuri barang yang dibeli oleh Hiro, sehingga membuat Hiro mencari ke markas bocah itu. Di sana, Hiro menanyai nama bocah pencuri itu, yang bernama Tomite. Setelah itu, Hiro kabur membawa barang yang sempat dicuri. Singkat cerita, terlihat dua orang aneh yang sedang mencari Hiro. Mereka bernama Giru dan Palupa. Lalu cerita berpindah ke Nambuko, yang mana ia sedang bernegosiasi dengan bangsawan kota Linsekais. Tetapi negosiasi yang ia lakukan dengan cara mengancam bangsawan itu. Nambuko ingin membeli semua senjata sihir milik bangsawan itu. Tetapi Nambuko juga akan memberikan imbalan kepada bangsawan itu jikalau ia menjual semua senjata sihir yang ia punya. Yang mana Nambuko berjanji akan memberikan Grand Teroa. Mendengar imbalan yang akan diberikan Nambuko, bangsawan itu tentu sangat senang. Tiba-tiba terlihat seorang bocah yang mencuri Grand Teroa. Tetapi ia langsung tertangkap.
yang ternyata bocah ini adalah temannya Tomite. Lalu kita diperlihatkan seorang gadis yang akan menyeburkan dirinya ke lava api. Tetapi baru jempol kakinya saja yang masuk, lava itu seketika berubah menjadi bongkahan es. Lalu cerita beralih ke Hiro, yang mana terlihat ia sedang dikejar Tomite dan teman-temannya. Lalu tiba-tiba salah satu temannya memberitahu Tomite kalau Pasya telah tertangkap karena ia mencoba mencuri Grenderoa milik Nambuko. Dan kabarnya ia akan dieksekusi pagi harinya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Pasya terlihat diikat dan akan dieksekusi. Yang mana pengeksekusian itu dilakukan di depan penduduk kota Linsekis. Terlihat Hiro dan bocah-bocah itu berada di sana, yang mana Hiro berniat untuk membebaskan Pasya. Lalu ia menantang pasukan Nambuko untuk bertarung, dan terjadilah adegan perkelahian yang membagongkan. Tetapi saat Hiro menebas pasukan Nambuko, ternyata tebasan itu tidak menembus zirah mereka karena pedang yang dibawa Hiro adalah pisau dapur. Sasharu yang melihat kejadian itu merasa hanya ditakut-takuti oleh Hiro. Lalu pasukan Nambuko langsung mengepung Hiro. Di saat Hiro sudah terpojok, datanglah pria yang sempat mencarinya yang bernama Geru. Geru datang untuk menyelamatkan Hiro, yang ternyata Geru adalah rekannya Hiro. Singkat cerita, Pasya telah diselamatkan oleh Tomite dan rekan-rekannya. Tetapi Hiro dan Geru malah gantian yang terjebak. Lalu Sasharu berniat menyerang Hiro dan Geru menggunakan Grenderoa. Seketika Hiro yang melihat Grenderoa langsung mengetahui benda itu, yang mana itu adalah harta karun terpendam milik ayahnya. Saat itu, Nambuko yang mendengarnya terkejut. Lalu Sasharu langsung menyerang mereka menggunakan kekuatan Grenderoa. Tetapi serangan itu tertangkis oleh suatu benda yang menyebabkan kekuatan Grenderoa terpental ke gunung. Dan ternyata yang menangkis kekuatan itu adalah Daganzot. Daganzot datang karena terpancing kekuatan Grenderoa. Saat Hiro melihat Daganzot, matanya mulai berubah, dan Hiro langsung menyerang Daganzot. Tetapi Hiro malah tertangkap dan langsung disetrum oleh Daganzot, sehingga membuat Hiro pingsan. Lalu pasukan Nambuko memanah Daganzot. Tentu saja panah itu tidak menyebabkan apa-apa, tetapi anak panah itu malah mengarah ke Hiro. Dan secara tiba-tiba Daganzot melindungi Hiro, yang mana membuat Sasharu, Nambuko, dan Geru terkejut. Lalu Daganzot menghancurkan bangunan yang ada di sekitarnya. Setelah itu dia pun pergi melalui bawah tanah. Geru langsung membawa Hiro ke markas Tomite. Lalu Geru menceritakan alasan Hiro membenci Daganzot. Itu terjadi 10 tahun yang lalu, yang mana jiwa ibunya digunakan untuk memancing Daganzot. Dan dengan harta penyegelan ayahnya, ibunya dengan pedang dewa, dan Hiro dengan cermin suci, dan juga dibantu ribuan penyihir, menambah keyakinan mereka untuk bisa menyegel Daganzot. Tetapi semua itu sia-sia, yang membuat ayah dan ibu Hiro harus tewas di tempat kejadian. Yang mana mereka semua tewas karena terlelap api pemakan jiwa. Hanya Geru dan Hiro lah yang berhasil selamat. Ia juga menceritakannya ke komite dan teman-temannya. Jikalau sudah terkena api pemakan jiwa, tak akan bisa dibangkitkan lagi, walaupun dengan sihir terkuat sekalipun. Dan tiba-tiba Hiro siuman sambil memanggil nama Daganzot. Entah apa yang sedang dimimpikan olehnya. Setelah itu ia bercerita, "Aku sudah berlatih selama 10 tahun demi membalaskan kematian ayah dan ibuku." Lalu ia juga mengatakan akan mengambil Grenderoa dari Nambuko karena benda itu milik ayahnya. Dan juga Grenderoa mampu mengalahkan Daganzot.
Lalu si Tomite yang mendengar perkataan Hiro mengatakan jikalau Nambuko adalah pedagang yang licik. Dan juga ia sering berpindah-pindah tempat. Dia juga sering membuat orang-orang dan bangsanya saling bertengkar hanya demi kekayaannya sendiri. Setelah mendengar informasi itu, Hiro bergegas keluar untuk mencari makanan. Tetapi semua orang menolaknya karena Hiro telah membuat keonaran tadi pagi. Lalu tiba-tiba datang perempuan berwujud kucing yang bernama Erin. Erin mengajak Hiro dan rekan-rekannya ke rumah makan yang mau menerima mereka. Ternyata Erin juga ikut makan, yang membuat uang Palupa menjadi habis. Setelah mereka makan, ia kembali ke markas Tomite. Dikarenakan Palupa sudah tak memiliki uang untuk menyewa penginapan. Lalu di pagi harinya, Hiro, Giru dan Palupa pergi ke gurun untuk berlatih. Terlihat Hiro sedang melawan monster jelly, sedangkan Giru pergi memburu monster untuk dijual. Saat latihan, Hiro sangatlah payah, yang mana ia tampak kewalahan melawan monster jelly. Lalu Palupa mengatakan kepada Hiro, "Kau harus mengalahkan yang lebih kuat." Lalu tiba-tiba muncul naga pasir di belakang Palupa. Hiro yang melihat itu langsung menyerang naga itu. Tetapi kejadian membagongkan terjadi. Lalu tiba-tiba si naga membuka mulutnya, yang mana di dalamnya ada wanita. Setelah itu ia keluar dari mulut naga itu dan langsung memeluk Hiro, yang mana ia lakukan hanya untuk mendengar detakan jantung Hiro. Giru yang baru datang terkejut melihat Hiro dipeluk wanita yang tak ia kenal. Lalu Palupa memberitahu Giru kalau wanita itu datang dari mulut naga pasir. Giru yang melihat kejadian itu bersiap untuk menyerangnya, tetapi Hiro menghentikannya. Lalu saat wanita itu lengah, Hiro bersama rekan-rekannya segera berlari menjauhi wanita itu. Sesampainya Hiro di markas Tomite, ia masih teringat wanita itu. Hiro merasa tak tega karena telah meninggalkan wanita itu. Lalu cerita berpindah ke Nambuko, yang mana ia menyuruh seorang profesor untuk membuat sesuatu yang bisa membuat pembeli tertarik. Lalu profesor itu melihat tongkat yang sama dengan yang dimiliki wanita yang sempat ditemui Hiro. Lalu cerita kembali beralih ke Hiro, yang mana wanita itu datang ke markas Tomite untuk menemui Hiro. Dan juga ia memberitahu namanya. Namanya adalah Saruto. Hiro dan yang lainnya pun kaget. Dan juga Hiro terpaksa menerimanya. Saat pagi hari, Hiro mengajak Saruto untuk menemaninya latihan. Tetapi saat sedang latihan, tiba-tiba ada monster yang muncul di hadapannya. Monster itu menyerupai serigala. Lalu monster itu menyerang Hiro. Dan terjadilah pertarungan yang sangat membagongkan. Saat Hiro berhasil mengalahkan monster itu, ia mendapatkan luka yang cukup dalam. Sehingga Saruto yang melihatnya langsung mengobati Hiro dengan sihirnya. Singkat cerita, Hiro pun kembali ke kota Linsekai dan langsung menjual monster yang tadi ia kalahkan. Lalu cerita beralih saat Hiro dan yang lainnya sedang makan malam. Terlihat ada seorang yang sedang mengawasi mereka. Lalu animenya pun bersambung. Oke kawan-kawanku yang tampan, sampai di sini dulu ya alur anime Session Cerberus part 1. Untuk part 2-nya akan gua bahas di lain hari. Oke, sekarang gua mau closing. Tapi sebelum closing, gua mau ngucapin ke kalian, keep respect and happy jolly. Bye-bye.